9331 ya. Tadi kan ada 5 macam ya penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, kalau ada warna merah itu berarti ininya ya, jumlah perbandingannya. Jadi kayak ini 9331 kan arahnya ke sini, berarti ini adalah perbandingan dari atavisme. Kemudian di sini ada EH, epistasis, hipostasis. Nah, Bu Nining bikin begini, ini maksudnya adalah ditambah ya. Kalau Bu Nining bikin seperti ini artinya ditambah gitu ya. Jadi epistasis, hipostasis, nah ini jumlahnya 12 ya. Berarti perbandingan epistasis hipostasis itu 12 banding 3 banding 1. Kemudian untuk polimeri ya, perbandingannya nih, nah 9 tambah 3 tambah 3 15 ya. Berarti perbandingannya 15 banding 1. Kemudian untuk kriptomeri, nih ini yang Bu Nining gabungkan. Berarti perbandingan kriptomeri adalah 9 3 4. Kemudian yang terakhir, komplementer ya. Di sini nah segini yang Bu Nining gabungin. Jadi 9 banding 7 gitu ya. Singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi karena tidak sempat untuk mengajar karena kalian ada acara, sekarang Bu Nining bikinin video ya. Sorry kalau amatiran videonya. Jadi dari PowerPoint Bu Nining jelasin ya. Oke, penyimpangan semu hukum Mendel ada 5 macam. Di sini ada atavisme, polimeri, epistasis, hipostasis, kriptomeri, komplementer. Ini ada masing-masing ada perbandingannya ya. Nah, untuk supaya kalian jadi di situ ada 1 kasus gitu ya untuk masing-masing jenis penyimpangan semu hukum Mendel. Kayak atavisme ini contohnya hanya 1 ya, pada jengger ayam, bentuk jengger ayam. Nih. Gitu. Nah, untuk lebih mudahnya Bu Nining bikin seperti ini ya. WRP body shape. Tahu kan ya WRP body shape? Itu loh susu pelangsing ya kan. Nah, WRP body shape. W-nya untuk apa ya? Walnut, rose, P, bilah. Nah, walnut nama lain dari sumpel, rose nama lain dari gerigi, P nama lain dari biji, bilah nama lain dari single ya. Nah, kemudian kita pakai huruf R dan P. Begini urutannya. Kenapa sih saya pakai urutan WRP body shape ini? Supaya kalian itu hafal genotipnya dari yang besar-besar. Nih lihat. Besar-besar, rapa. Besar kecil, rapi. Kecil besar, ripa. Kecil-kecil, yang terakhir, ripi. Gitu ya. Jadi, rapa, rapi, ripa, ripi. Besar-besar, besar kecil, kecil besar, kecil kecil. Nah, kemudian di sini kenapa Bu Nining pakai underscore ya? Karena ini bisa hurufnya ditaruh huruf yang dominan, juga bisa yang resesif. Jadi di sini kemungkinannya bisa rara, bisa rari gitu ya. Ini juga bisa papa, bisa papi. Ini juga ya. Tapi kalau misalnya pi kan nggak bisa pipa ya. Jadi kalau pi ya huruf kecil ini udah pasti temannya juga sama pi juga gitu loh ya. Lanjut. Nih. Ya, kenapa sih si atavisme ini disebut penyimpangan hukum Mendel, penyimpangan semu hukum Mendel gitu ya. Kita lihat di sini yang kawin itu adalah si rose sama pi. Tapi tiba-tiba jadinya si walnut ya, yang benar-benar berbeda banget sama induknya. Sifatnya itu sangat berbeda sama induknya. Lorang ini jenggernya kan sumpel, sedangkan induknya jenggernya apa nih? Berbentuk gerigi sama biji. Ya kan? Nah, itulah kenapa dia masuk ke atavisme ya. Kemudian F2-nya ya. Ini F1 disilangkan dengan F1. Rari papi disilangkan dengan rari papi. Perhatikan warnanya ya. Jadi rari rari. Nah, kalian tahu ya kalau hetero sama hetero jadinya
1, 2, 1. Ya, tinggal ditaruh di sini. 1 Rara, 2 Rari, 1 Riri. Kemudian yang Papi juga ya, ditempelin di sini. Jangan lupa dikalikan koefisiennya. Nah, kemudian kalian tinggal menentukan fenotipnya ya dari sini. Makanya ini harus dihafalin ya. Syukur-syukur kalau misalnya soalnya itu sudah memberitahukan fenotip dan genotipnya apa gitu. Tapi kalau misalnya kalian disuruh nebak sendiri kan kalian harus hafal ini ya. Ingat, WRP body shape. Rapa, rapi, ripa, ripi. Gitu ngafalinnya ya. Selama ada ra dan pa itu walnut. Rapi, rose. Ini rapa lagi, walnut ya. Rapi, rose. Ripa, pi. Ripi, bilah. Kemudian perbandingan fenotipnya adalah walnut, rose, pi, bilah 9331. Oke, kalian lihat di sini ada soal. Disilangkan ayam berpial walnut Rara Papi dikawinkan dengan Riri Papi, yaitu yang gerigi ya. Kemungkinan keturunannya yang berfenotip sama dengan induk adalah, nah, kita silangkan parentalnya apa tadi? Ra, pa, pi. Disilangkan dengan Riri, Papi. Itu ya. Kemudian di sini, nah, kita bedakan warnanya ya. Nah, ini kita silangkan Rara cuma punya Ra, ini Riri punya Ri, jadinya nanti Ra, Ri gitu ya. Kemudian huruf yang kedua kita selesaikan Papi, Papi. Nah, ini hetero sama hetero ya. Jadi udah pasti 1, 2, 1 ya. Tanda panahnya 3. 1, 2, 1. Papa, Papi, Pipi. Gitu. Ya. Jadi nanti 1, 2, 1. Rari papa, Rari papi, Rari pipi. Dia bilangnya apa ini ya? Yang fenotipnya sama induk. Ini kan walnut ya. Yang ini rose. Yang sama-sama induk ini kan yang walnut. Oke, kita tandain. Yang walnut berapa ini? 3 ya. 3/4 sama dengan 75%. Ya, walaupun nanyanya nggak pakai persen atau apa. Kalau ditanya berapa ya berarti 3. Ditanya persen ya 75 gitu ya cara ngerjainnya. Jadi intinya kamu harus ingat dulu ini rapa. Rapi. Oh, rapa tadi apa? Rapa, walnut ya. Rapi, rose. Ingat, WRP body shape. Rapa, rapi, ripa, ripi. Gitu. Oke, penyimpangan semu hukum Mendel yang kedua adalah polimeri ya. Di sini sifat yang muncul pada persilangan heterozigot. Contohnya ya, ini kalau tadi ingat atavisme itu jengger ayam, sekarang yang polimeri adalah biji gandum ya. Itu ada 2 jenis, warnanya merah sama putih. Seperti ini ya. Nanti penulisannya ma1, ma1, ma2, ma2, mi1, mi1, mi2, mi2. Pokoknya kalau ada, selama itu ada M besar atau ma, warnanya merah ya. Nah, kalau tidak ada ma-nya, berarti kan dia mi ya, itu putih. Gitu. Nanti kalau udah disilangin, hasilnya kan banyak nih kayak gini ya. Nah, pokoknya nanti yang paling bontot nih yang paling bontot. Nah, ini yang putih. Pokoknya selama ada M besar itu warnanya merah ya, walaupun nanti kalau dijabarkan yang M-nya 4
merah tua. Kemudian yang M-nya 3, maknya 3, merah. M-nya 2, merah muda. M-nya 1, merah muda sekali. Ya pokoknya intinya merah gitu ya. Nah, fenotipnya 15:1 gitu ya. Kemudian untuk yang ketiga, penyimpangan semu hukum Mendel yang ketiga yaitu kriptomeri. Nah, ini contohnya pada bunga Linaria marokana. Jadi kalau misalnya kalian udah baca soal disilangkan bunga Linaria marokana, wah, udah pasti ini adalah penyilangan kriptomeri gitu ya. Saya jelasin nih ya. Kita pakai huruf A sama B ya. Ada A besar, A kecil, B besar, B kecil. A, I, babi. Yang A, dia punya antosianin. Apa itu antosianin? Pigmen warna bunga. Kemudian kalau I, tidak punya antosianin. Tidak punya pigmen warna bunga. Kemudian Ba atau B besar, itu lingkungannya basa. Kemudian yang B, lingkungannya bukan basa. Entah netral atau asam, pokoknya lingkungannya bukan basa. Ingat ya, A punya antosianin, I tidak punya antosianin, Ba pada lingkungan basa, B bukan pada lingkungan basa. Lihat, perhatikan genotipnya, cara bacanya. Lihat nih, ya. Punya antosianin pada lingkungan basa, warna bunganya ungu. Punya antosianin tidak berada pada lingkungan basa, warnanya merah. Tidak punya antosianin, baik dia berada pada lingkungan basa ataupun tidak, intinya kan dia tidak punya antosianin ya, warnanya putih gitu ya. Jadi untuk memahaminya bacanya seperti itu. Jadi disilangkan parental yang pertama AABB. Nih lihat ya, punya antosianin, tidak berada pada lingkungan basa, warnanya merah. Ya, tidak punya antosianin, warnanya putih. F1-nya AI babi, ya. A ba ungu. Nah, kalian silangkan seperti biasa seperti ini pakai garpu. Udah deh, tinggal dicari. Oh, kalau masih aba berarti ungu. Abi merah. Aba lagi ungu. Abi merah. Nah, ini kan I semua, berarti ini semuanya putih karena tidak punya antosianin. Nah, perbandingan fenotip F2-nya pada kriptomeri yaitu ungunya 9, merahnya 3, putihnya 4. Oke, di sini ada soal kriptomeri ya. Pada penyilangan bunga Linaria marokana, bunga merah disilangkan dengan bunga putih. Hasilnya kan AI babi ya. Nah, ini sudah F1 ya kan. Apabila F1-nya disilangkan dengan bunga merah AI babi, berapakah rasio fenotip F2-nya? Gitu. Ungunya berapa, putihnya berapa, merahnya berapa? Oke, kita silangkan ya. Nah, ini kan sudah ketemu F1-nya, langsung aja AI babi ya. Kebetulan soalnya request nih. Ya, dia mau F1-nya disilangkan sama yang merah. AI BB gitu. Nah, sekarang ini hetero ya. AI disilangkan dengan AI. 1 AA, 2 AI, 1 II. Begitu. Kemudian ini punya babi. Ini punya B. Ini ke sini babi. Ini ke sini bibi. Berarti tanda panahnya 2 ya. 2 babi bibi, babi bibi, babi bibi. Oke, jangan lupa koefisiennya ya. 1 1 2 2 1 1. Kemudian tulis
aa babi. Sebenarnya bisa kalian langsung lihat ya ini fenotipnya, tapi nggak apa-apa lah, saya tulis aja ya. A I bibi. Ops. I babi, I bibi. Nah, ini ungu, ini merah, ini ungu, kemudian ini merah, yang ini putih. Berarti ungu, putih, merah. Ungunya berapa? 3. Putihnya berapa? 2. Merahnya berapa? 3. Gitu. Oke, yang keempat yaitu epistasis, hipostasis ya. Jadi kalau misalnya di yang hukum Mendel 1 itu ada dominan resesif. Nah, kalau ini dominan semuanya gitu. Cuman yang membedakan adalah dia menutupi atau ditutupi gitu ya. Contohnya pada kulit gandum ya. Nanti di sini pakainya warna hitam sama kuning. Hurufnya H sama K. Ya, jadi begini ya, si epistasis ini, epi itu kan di atas ya, berarti dia menutupi gen dominan yang lain. Hipostasis adalah gen dominan yang ditutupi gen dominan yang lain. Jadi kalau kita lihat di sini lambangnya hitam, H besar, kuning juga besar ya, K besar. Jadi si yang hitam ini, kalau kemarin kita bacanya dominan gitu ya, hitam dominan terhadap kuning. Sekarang bacanya bukan gitu, karena dua-duanya adalah dominan ya. Jadi bacanya hitam epistasis terhadap kuning gitu ya. Kemudian parentalnya HH kiki. Nah, karena di sini gennya H besar jadi hitam. Kemudian di sini K kuning, jadi F1-nya HI kaki. Wah, di sini ada H besar, ada K besar. Warnanya apa? Nah, kita lihat ketentuannya. Ternyata si hitam ini epistasis terhadap kuning, jadi 100% hitam gitu ya. Kemudian F2-nya, F1 disilangkan dengan F1. HI kaki disilangkan dengan HI kaki. Seperti ini ya, seperti biasa, 1 2 1. Kemudian untuk menentukan fenotipnya, selama masih ada H besar ya, ini kan masih ada H besar nih semua nih, dia warnanya hitam ya. Kemudian yang ini ada K besar, warnanya kuning. Yang terakhir, hihi kiki, tidak ada warna hitamnya, tidak ada warna putih, dia albino, putih gitu ya. Hitamnya 12, kuningnya. Oke, di sini Bu Nining punya soal ya. Gandum berkulit hitam. Genotipnya HI kiki. Disilangkan dengan gandum berkulit kuning HI kaki. Hitam epistasis terhadap kuning ya. Maka keturunannya adalah kita buat di sini parentalnya HI kiki disilangkan dengan HI kaki. Nah, kita buat di sini. Nah, H-nya dulu ya, huruf H-nya dulu ya. Yang ini punya H-hi, yang ini hanya punya hi. Ini ke sini H-hi, ini ke sini hi-hi ya. H-hi, hi-hi. Tuh, kita pakai warna yang lain. Kemudian kiki punya ki. Kaki punya K dan Ki. Ini ke sini kaki, ini ke sini kiki ya. Jadi tanda panahnya 2 untuk si kaki dan kiki. Lagi kaki dan kiki. Oke, di sini kita tentukan genotipnya dulu. Hahi kaki, hahi kiki ya. Hihi kaki, hihi kiki. Nah, ini masih ada H besarnya, berarti ini hitam ya. Oke, di sini kuning
karena ada K besar. Kemudian di sini tidak punya H besar, tidak punya K besar, bukan hitam, bukan kuning, berarti ini adalah putih. Hitamnya 2, kuningnya 1, putihnya 1. Gitu. Oke, yang kelima, ini yang terakhir ya, penyimpangan semu hukum Mendel yang terakhir, yaitu si komplementer ya. Jadi gen-gennya itu berinteraksi dan saling melengkapi. Jika salah satu gen tidak hadir, maka pemunculan suatu karakter akan terhalang atau tidak sempurna. Gitu. Di sini sih saya pakai contohnya yang bisu tuli ya. Tapi bisa juga yang tadi ini ya, bunga Lathyrus adoratus bisa juga ya, ungu putih ya. Tapi saya mau kasih contoh dulu yang bisu tuli. Prinsipnya sih sama aja ya. Lihat di sini kalau huruf dominannya ada 1 kayak gini, baba titik. Nah kan yang dominan cuma 1 jenis ya, yang ba aja. Berarti dia bisu tuli. Kemudian di sini juga bibi tata. Nah yang dominan hanya ta aja kan? Nah, berarti bisu tuli. Nah, ketika digabungkan, ini kan akan menjadi babi tati. Gen dominannya ada 2 jenis ya, yang si ba sama si ta ini. Nah, dia ini jadinya normal ya. Kalau misalnya gen dominannya salah satu nih yang muncul bisu tuli. Tapi kalau dua-duanya muncul, dia jadinya normal. Gitu ya. Kemudian F2-nya F1 disilangkan dengan F1 seperti biasa, 1 2 1. Nah, kalian lihat di sini ya. Oh, kalau yang bata berarti dia normal ya. Kemudian kalau yang gen dominannya cuma 1 seperti bati, ini bisu tuli juga ini ya. Bita ini juga bisu tuli. Kemudian yang terakhir juga ya, karena resesif semua, bibi titi itu juga termasuk bisu tuli. Jadi yang normalnya ada 9, yang bisu tulinya ada 7. Oke, di sini Bu Nining punya soal komplementer, tapi yang bunga Lathyrus adoratus tadi, tapi prinsipnya sama aja kok. Nah, dia ini si ungu ya, caci, papi, disilangkan dengan yang putih. Jadi kalau misalnya gen ca sama pa bertemu, bunganya jadi ungu. Tapi kalau hanya salah satu aja nih yang dominan seperti ini, cici, papi, dia warnanya putih gitu ya. Maka persilangan itu akan menghasilkan bunga warna ungu dan putih dengan perbandingan. Oke, kita cari ya. Parentalnya yang si ungu, caci, papi, disilangkan dengan cici, papi ya. Ini tadi warnanya ungu, ini tadi warnanya putih ya. Kemudian oke, caci, cici ya, karena tadi kita sudah terbiasa menyilangkan, langsung saja ya, caci sama cici nanti jadinya caci, cici ya. Kemudian kita pakai yang hijau aja nih. Nah, papi disilangkan dengan papi. Nah, hetero ketemu hetero nih, berarti 1 2 1 ya. Nah, pakai 3 tanda panahnya ya. 1 2 1 1 2 1, papa, papi, pipi, papa, papi, pipi. Oke, tuh 2 3 4 5 6. 1 2 1 1 2 1. Oke. Nah, di sini kita tinggal kasih fenotipnya apa. Oke, nah ini caci, papa, caci, papi, caci, pipi. Di sini cici, papa, cici, papi. Yang terakhir cici, pipi. Ya, kalau masih ada ca sama pa-nya, berarti warnanya ungu ya tadi ya. Ini 3 ungu. Kemudian ini capi. Ini juga cuma 1 ya. Ini juga 1. Oh, berarti saya pakai kurung. Nah, sampai yang resesif juga. Nah, jadi berapa ini? 1 2
2, 4, 5 ya. 5 putih. Jadi perbandingannya ungunya 3, putihnya 5. Gitu ya. Oke, yang sekarang adalah pautan. Jadi Bu Nining punya gen A, I, babi, caci, dadi. Nah, kalau kemarin kan kita suruh menentukan banyaknya gamet 2 pangkat N, masih ingat kan rumusnya? Ini udah tinggal dimasukin aja ya. N-nya berarti ada 1, 2, 3, 4. Itu bila tidak terjadi pautan. Bagaimana kalau yang terjadi pautan? Ya, soalnya seperti ini. Jika gen A terpaut ba, berapa jumlah gametnya? Nah, ini gen A terpaut sama gen ba. Kalau terpaut, kita hitung jadi 1 N-nya. Ya. Jadi kalau tadi N-nya yang normal 1, 2, 3, 4, karena gen A sama ba ini terpaut, maka kita hitung 1 N-nya. Ya. Jadi masukkan rumusnya 2 pangkat N. Jadi di sini heterozigotnya ada berapa? 1, 2, 3. 2 pangkat 3, 8 macam gamet. Nah, bagaimana pembuktiannya? Sekarang, A kan terpautnya sama ba. Maksudnya terpaut itu maunya cuma sama dia. A itu maunya sama ba. Berarti sebaliknya, si I maunya sama B, gitu kan? Kemudian kan di sini gennya caci. Ya udah, berarti kita pasang tanda panahnya 2. Caci, caci. Kemudian di sini juga 2 ya, karena dadi pasang 2 semuanya ya. Dadi, 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 dadi. Ya, kalian sambungkan abacada, abac. Oke, Bu Nining punya soal nih ya. Gen A, I, babi, caci. Nah, yang A, ba terpaut, I, B terpaut, maka kemungkinan gamet yang terbentuk adalah, nah berarti kan A, I, babi, caci. Ya, ini dijadiin 1. Nah, ini 2. Jadi 2 pangkat N, 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 macam gamet. Jalannya gimana nih kalau kita pakai penjabaran ya? A maunya cuma sama ba. I sama B. Kemudian di sini caci. Di sini juga caci. Sudah deh. Jadi A baca, A baci, I bica, I bici. Gini ya. Tinggal cari di sini. Gitu ya. Gampang kan? Pautan. Oke, sekarang alel ganda. Alel ganda itu contohnya pada rambut kelinci ya. Jadi alel ganda itu kayak ada ketambahan hurufnya gitu loh ya. Jadi double. Nah, ini contohnya pada rambut kelinci. Pakai huruf C kita ya. Ca, C besar maksudnya ya. Itu untuk yang normal. Normal kelinci itu adalah abu-abu tua ya. Kemudian ca, ch, cincila. Itu abu-abu muda. Kemudian caha, Himalaya. Itu yang bentuk kelincinya itu yang ujung-ujungnya warnanya hitam, badannya putih. Itu Himalaya. Kemudian yang ci, ini adalah albino. Ini justru yang paling laku ya di pasarannya. Kalau orang beli kelinci pasti maunya yang putih, yang albino ya. Nah, kemudian yang penting adalah di sini adalah urutan yang lebih dominan. Jadi kalian bacanya gini. Normal lebih dominan terhadap cincila. Cincila lebih dominan terhadap Himalaya. Himalaya lebih dominan terhadap albino. Gitu bacanya. Ya. Nah, kemudian untuk contoh soalnya kita lihat ya. Oke, sebelumnya Bu Nini mau coret-coret dulu ya tentang yang alel ganda. Tadi kan ca itu normal ya, atau abu-abu tua. Kemudian ca ch itu cincila. Kemudian caha Himalaya. Kemudian ci ini albino atau putih. Urutannya kan tadi
Normal lebih dominan terhadap cincila, cincila lebih dominan terhadap Himalaya, Himalaya lebih dominan terhadap albino. Gitu. Ini rumusnya ya, urutan yang lebih dominan. Kemudian kalau misalnya ini dari cara penulisannya ya. Ini nah, ini CH. Ini benar ya cara penulisannya, karena ini yang lebih dominan terhadap, yang normal lebih dominan terhadap cincila. Jadi ini fenotipnya adalah kelinci dengan rambutnya yang normal. Kemudian ini, di sini Himalaya, di sini cincila. Benar nggak kira-kira penulisannya? Padahal kan cincila ini lebih dominan terhadap Himalaya, ya kan? Harusnya si cincila ini nulisnya di depan, ya. Jadi ini dari cara penulisannya aja udah salah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini albino, ini Himalaya. Padahal Himalaya lebih dominan terhadap albino, ya. Jadi albino ini salah kalau ditaruh di depan. Ini juga salah ya, karena albinonya ditaruh di depan. Ya, jadi yang harus kalian pakai. Oke, di sini disilangkan kelinci normal berinduk albino dengan kelinci cincila berinduk Himalaya. Apa kemungkinan keturunannya? Wah, kita tentukan dulu nih parentalnya. Dia bilang kelincinya normal, ya. Induknya albino, berarti penulisannya ci, ya. Kemudian kelinci cincila berinduk Himalaya, cincila CH, Himalaya CH. Gini genotipnya ya. Caranya gimana? Tinggal diturunin aja ke bawah. Caci, CH di sini, CH ini H, ya. Kemudian nah, ini ke sini. Nah, penulisannya gimana nih? CH atau CH dulu baru ca? Oh, karena yang dominan itu ini si ca, berarti CH. Kemudian ke sini. Oh, CH. Ini ke sini. CH ci. Ini ke sini. CH ci. Nah, ini normal ya. Kelincinya ada berapa? 2 normal. Kemudian 1 cincila. Kemudian 1 Himalaya. Begini deh. Gampang. Oke, yang terakhir adalah nilai pindah silang. Rumusnya adalah jumlah rekombinan per jumlah total dikali 100%. Jadi di sini saya singkat aja ya contoh soalnya. Jadi ada parental ya, tikus abu-abu, ekornya pendek, tikus hitam, ekor panjang. Ini dia yang dikawinkan. Kemudian ternyata F1-nya, anak-anaknya ada yang abu-abu pendek, hitam panjang, abu-abu panjang, hitam pendek. Nah, kalau misalnya kalian lihat keturunan yang berbeda dari induknya, ingat tadi induknya apa? Abu-abu pendek, hitam panjang. Berarti yang warna merah, ini kan abu-abu pendek, hitam panjang, berarti yang warna merah ini adalah sama dengan induk ya. Nah, kalau yang warna hijau ini berbeda dengan induknya. Inilah yang dinamakan rekombinan. Abu-abu panjang, hitam pendek. Nah, inilah yang dinamakan rekombinan. Ini sudah diketahui berapa ekornya, tinggal kalian masukkan saja ke rumusnya. Ya, nilai pindah silang rumusnya. Jumlah rekombinan, tadi mana yang rekombinan? Oh, yang hijau. 100 ditambah 100. Kemudian masukkan jumlah total semua ya. 200 tambah 200 tambah 100 tambah 100. Ya, jadi 200 per 600 dikali 100. Ini hasilnya 33,33%.
Ini paling gampang. Oke, di sini Bu Nining punya soal NPS ya. Disilangkan abu-abu sayap panjang, abu-abu panjang ya, dengan hitam pendek gitu ya. Ini tadi AI papi, di sini II pipi. Menghasilkan keturunannya AI papi 800, AI pipi 200, II papi 200, II pipi 800 ya. Maka nilai pindah silangnya adalah, ingat ya, rekombinan per jumlah total dikali 100% gitu ya. Kalian lihat nih, AI papi sama II pipi. Ini AI papi. Nah, ini ya. Ini yang sama dengan induk. Berarti yang ini adalah yang rekombinan gitu ya. Berarti yang rekombinannya itu 400 per berapa ini ya? 8, 10, 2000 ya. 2000. Oke. Di sini begini. 1/5 ya. Jadi 20%.